Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Fakih Ali Syariati selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas meresum mata kuliah Ulumul Quran. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang Israiliyat dalam tafsir. Masuknya Israiliyat ke dalam tafsir bermula dari masuknya kebudayaan Yahudi ke dalam masyarakat Arab pada zaman jahiliyah, karena pada saat itu terdapat sekelompok masyarakat Yahudi yang berdomisili di tengah-tengah masyarakat Arab. Telah terjadi eksodus besar-besaran akibat kezaliman Titus Romani. Masyarakat Yahudi yang eksodus ke Semenanjung Arab membawa kebudayaan yang mereka ambil dari kitab-kitab mereka. Masuknya Israiliyat ke dalam penafsiran sudah dikenal pada zaman sahabat, meskipun hanya sedikit, karena Al-Quran memiliki hubungan yang sangat erat dengan kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat yang asli dan Injil yang asli. Pengertian Israiliyat. Sebagian ulama tafsir memasukkan pengertian Israiliyat kepada maksud yang lebih luas, mencakup semua kisah lama yang dikarang-karang untuk dimasukkan ke dalam tafsir dan hadis, serta disandarkan kepada sumber Yahudi, Nasrani, dan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis Israiliyat. Yang pertama, Israiliyat yang sahih, karena bertepatan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Israiliyat yang seperti ini mesti diikuti dengan periwayatan. Kedua, Israiliyat yang bertentangan dengan nas yang qat'i dari Al-Quran dan Sunnah, serta tidak bertepatan dengan logika. Israiliyat yang seperti ini tidak boleh diriwayatkan kecuali menyertainya dengan penjelasan dan kritikan. Ketiga, Israiliyat yang tidak diterima maqut anhu, yaitu Israiliyat yang tidak didukung oleh nas Al-Quran dan hadis. Israiliyat dibagi menjadi 3 macam. 1. Israiliyat berdasarkan kebenaran tidaknya, dibagi menjadi 3 macam: sahih, dhaif, palsu. Kedua, Israiliyat berdasarkan kategori kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan agama Islam, dibagi menjadi 3 macam: Israiliyat yang sesuai dengan ajaran agama Islam, Israiliyat yang berbeda dengan ajaran syariat Islam, Israiliyat yang didiamkan oleh syariat Islam yang tidak terdapat pada suatu pernyataan yang mendukung ataupun yang membantahnya. Ketiga, Israiliyat berdasarkan kategori temanya, dibagi menjadi 3 macam: Israiliyat yang berkaitan dengan akidah, Israiliyat yang berkaitan dengan hukum, Israiliyat yang berhubungan dengan nasihat, hikmah, kisah, dan sejarah. Sumber-sumber Israiliyat dari kalangan sahabat yang meriwayatkan Israiliyat adalah: 1. Abdullah bin Salam, 2. Tamim al-Dar. Di kalangan tabi'in yang meriwayatkan Israiliyat ialah: 1. Ka'bah al-Akbar, 2. Wahab bin Munabih. Di kalangan tabi'in yang meriwayatkan Israiliyat adalah: 1. Muhammad bin Sa'ad al-Qalbi, 2. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraj, 3. Muqatil bin Sulaiman, 4. Muhammad bin Marwan al-Su'ud. Para ulama berbeda pendapat mengenai Israiliyat, apakah boleh diriwayatkan atau tidak. Di antara dalil-dalil yang melarang pengambilan Israiliyat adalah sebagai berikut: hilangnya kepercayaan kepada Yahudi dan Nasrani setelah Al-Quran menceritakan penyimpangan yang mereka lakukan sendiri terhadap kitab suci mereka. Sementara itu, terdapat juga nas yang membolehkan meriwayatkan Israiliyat, di antaranya adalah surat Yunus 10 ayat 94. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW meyakinkan orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran supaya bertanya kepada ahli kitab yang telah memeluk Islam. Mereka akan menceritakan bahwa Al-Quran adalah menceritakan satu perkara yang benar. Selanjutnya, realitas Israiliyat dalam tafsir. Di dalam kitab tafsir yang masyhur yang menurut Israiliyat dengan lengkap sanad-sanadnya tetapi tidak diselidiki periwayatannya kecuali sedikit saja adalah kitab tafsir Muhammad bin Jarir al-Tabari yang dinamai Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.